inilah ya. Itu sama kita berbeda tapi kan juga nggak gelut kan gitu kan. Kan indah-indah saja. Yang pertama yang kita memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa perbedaan pendapat itu bukan permusuhan, bahwa dalam khazanah keilmuan itu berbeda pendapat itu harus memang ada sebuah keharusan atau sebuah keniscayaan. Tanpa perbedaan pendapat ya ilmu akan jumut, akan apa bahasanya kalau akan beku, akan tidak ada perkembangan. Jadi kemudian kalau memang di dalam perbedaan itu kita sudah tidak memungkinkan untuk ketemu, ya kita sepakat saja, kita sepakat untuk berbeda. Sebenarnya kan tidak ada masalah ya, kita itu sepakat. Ya sebenarnya sangat sederhana sekali. Kita sepakat saja bahwa lana amaluna walakum amal. Dari Pak Safi ini soal memahami perbedaan metode yang selalu menjadi persoalan, apakah ada tips dan pesan untuk masyarakat dalam menjaga semangat ukhuwah Islamiyah? Baik, dalam prinsip manhaj tarjih Muhammadiyah itu ada prinsip toleran dan terbuka. Toleran itu artinya bahwa kita tidak menyatakan bahwa kita yang paling benar, yang lain pasti salah, itu tidak. Ya, kita meyakini bahwa ijtihad kita itu benar, tetapi ada ruang untuk kebenaran bagi ijtihad yang berbeda. Gitu ya. Kemudian yang kedua terbuka, Muhammadiyah terbuka itu dikritisi. Tadi kan dikritisi tadi. Bahwa ini ada prinsip kehati-hatian yang dilanggar misalnya gitu ya. Kita terima ya, bahwa mungkin itu yang betul-betul terjadi apa, dan mungkin bisa terjadi. Walaupun juga mungkin kita bisa mengatakan misalnya ru'yat juga bisa terjadi seperti itu. Misalnya Brunei Darussalam yang tahun kemarin itu misalnya menggunakan ru'yat mutlak, itu kemudian ketika mereka misalnya berangkat umroh lalu lebaran di Saudi, mereka puasanya cuma 28 hari, jadi kurang 1 hari, itu bisa terjadi juga gitu ya. Jadi itu ya, jadi maksud saya gini, jadi kaget itu pertimbangannya banyak gitu ya, nanti mungkin bisa dilihat lah di media sosial dan macam-macam ya. Tetapi sekali lagi masalah perbedaan pendapat, di Muhammadiyah prinsipnya begitu. Jadi tidak perlu kemudian perbedaan itu disikapi dengan apa ya, saling menyalahkan yang berbeda. Itu yang menjadi masalah kan sebenarnya itu. Ya. Jadi ada kelompok-kelompok yang dia tidak bisa melihat perbedaan itu ya, tidak bisa menyikapi perbedaan itu dengan bijak. Yang kadang-kadang juga itu semakin menambah masalah gitu ya. Misalnya ketika hari raya ini kemudian ada suara-suara bahwa yang tidak ikut pemerintah itu berarti dia tidak taat terhadap ulil amri misalnya. Nah ini kan menjadi masalah kan, karena dulu tidak pernah kemudian variabel ulil amri digunakan untuk itu gitu. Jadi ya sudah, karena ini masalah ijtihadiyah gitu ya, maka biarkan itu menggunakan ijtihadnya masing-masing. Kalau bila itu kan kita dijamin kebebasannya di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 terutama untuk melakukan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nah, konsep taat ulil amri di Muhammadiyah itu terkait dengan segala aturan, undang-undang, regulasi yang berlaku di negara NKRI itu, dan di dalam pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah wajib taat terhadap semua regulasi itu. Aturan, pajak, macam-macam harus taat itu. Tapi dalam masalah agama maka tidak mungkin pemerintah menetapkan harus pakai kunut, tidak kunut, harus pakai witir, tidak witir, atau apa gitu ya, atau mungkin harus pakai taraweh harus yang 8 atau 11 kan, atau 23, itu kan tidak mungkin. Karena itu wilayah ijtihadiyah yang kemudian bisa berbeda, dan selama ini tidak ada masalah. Cuma kadang-kadang masuk kelompok-kelompok yang itu memperkeruh gitu ya. Nah, maksud saya makanya ya sudah tadi, saya kira saya sepakat dengan Mas Bayaki, dengan saudara-saudara kita dari NU, bahwa perbedaan antara NU dan Muhammadiyah selama ini tidak ada masalah, tidak ada masalah. Dan bahkan tadi kita kan udah ngobrol, ada kemungkinan nanti NU dan Muhammadiyah sebagian NU itu akan bareng lebaran itu kan, karena tadi sama-sama dengan hisab gitu. Dan itu saya kira kan ya menarik gitu. Dan terakhir barangkali mungkin saya kira ada keteladanan yang diberikan oleh para tokoh ulama kita di dalam menyikapi perbedaan. Bagaimana Buya Hamka ketika datang ke salah seorang teman Kiai NU, beliau diminta imam, kita kayak imam pakai kunut karena yang diimami pakai kunut gitu ya. Atau sebaliknya gitu ya, atau ya misalnya Kiai Hasyim Muzadi gitu, bagaimana menggambarkan perbedaan itu tapi dengan cara jenaka ya, sehingga kemudian tidak membuat kita saling emosi dan sebagainya. Saya kira itu yang perlu dikembangkan, yang kita bisa mengikuti keteladanan yang dicontohkan oleh para tokoh. Rasanya memang indah dan asyik ketika kita mendengar cerita-cerita ulama dahulu soal perbedaan begitu ya, menyikapinya dengan santai, dengan ramah begitu. Nah,
Saya penasaran kenapa di masyarakat sekarang pola sosial ini sangat rentan